Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala di Muscat maupun di Abu Dhabi atau yang lainnya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali membahas tentang hal yang berkaitan dengan Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang terindah, yang Allah perkenalkan dirinya dengan nama-nama tersebut dalam Al-Quran. Ya. Tidak ada lembaran Al-Quran yang lewat kecuali di situ ada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimana setiap nama Allah mengandung sifat dan mengandung makna yang kita dituntut untuk beribadah dengan kandungan nama-nama Allah tersebut. Sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan terakhir sebelum ini, bahwasanya nama-nama Allah tidak terbatas dengan jumlah tertentu, ya. Nama-nama Allah banyak, ya. Apalagi dalam hadis Rasulullah SAW berkata, ya as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu 'alan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Aku bertawassul dengan seluruh nama-namamu yang kau namakan dirimu dengan nama-nama tersebut, yang dimana engkau atau kau turunkan dalam Al-Quran atau kau ajarkan kepada Rasulmu, ya, aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, yang dimana ada juga nama-nama yang kau sembunyikan dalam ilmu gaibmu, yang menunjukkan tidak ada yang tahu, ya. Ada nama-nama Allah yang hanya Allah yang tahu tentang nama-nama tersebut. Akan tetapi di sana nama-nama yang spesial, 99 nama yang datang hadis menunjukkan keistimewaan nama-nama tersebut. Kata Rasulullah SAW, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan ila wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Sungguhnya Allah memiliki 99 nama, yaitu 100 kurang 1, ya. Mi'atan ila wahidah. Mi'atan ila wahidan. Man ahsaha, barang siapa yang menguasainya, artinya menguasainya, menghitungnya, memahami maknanya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Dia akan masuk. Ini 99 nama yang spesial yang membuat para ulama semangat untuk mencoba mencari 99 nama tersebut. Ya, telah datang beberapa riwayat, ya, dari 3 jalur yang menjelaskan tentang 99 nama tersebut. Ya, yaitu dari riwayat Al-Walid bin Muslim, ya, dan diriwayatkan oleh Tirmidzi, Al-Hakim, Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Kemudian juga yang riwayat kedua dari perawi namanya Abdul Malik bin Muhammad As-San'ani, ini dengan Ibnu Majah. Kemudian juga riwayat dari Abdul Aziz Al-Husain bin At-Turjuman, diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Namun ketiga perawi ini semuanya bermasalah, semuanya lemah, ya. Abdul Aziz bin Husain bin At-Turjuman, ya, dan juga Abdul Malik bin Muhammad As-San'ani adalah perawi yang lemah. Adapun Al-Walid bin Muslim, dia adalah seorang mudallis. Kemudian dalam riwayat juga ada ittirab, yaitu goncang, kadang begini, kadang begitu, ya. Oleh karenanya, ketiga riwayat ini yang menjelaskan 99 nama Allah, yaitu 1, 2, 3 sampai 99, semuanya hadisnya dhaif. Semuanya hadis dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan dalil untuk menunjukkan nama-nama Allah tersebut, karena hadisnya dhaif. Karena hadisnya dhaif, maka para ulama berusaha untuk mengumpulkan nama-nama tersebut. Di antara para ulama, banyak tentunya, tapi di antara para ulama yang memiliki perhatian untuk mengumpulkan nama-nama Allah, seperti contohnya Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Al-Khattabi, kemudian Ibnu Mandah, kemudian Al-Halimi dalam kitabnya Minhaj Syu'abul Iman, Al-Baihaqi dalam kitab Asma wa Sifat, Ibnu Hazm juga Al-Qurtubi, ya. Mereka berusaha untuk mengumpulkan, ya, nama-nama Allah, bahkan di antara mereka yang lebih daripada 99. Artinya mereka berharap nama Allah semua terkumpulkan yang datang Al-Quran dan Sunnah, di dalamnya ada 99 di antaranya. Seperti Ibnu Manda dalam kitabnya At-Tauhid menyebutkan 148 nama. Dia sebutkan 148 nama. Al-Baihaqi dalam Asma wa Sifat menyebutkan 154 nama. Ibnu Al-Arabi dalam kitabnya Ahkamul Quran menyebutkan 141 nama. Jadi mereka sebutkan lebih dari 99. Ya, diharapkan dari 150 ini atau dari 140 ini, siapa yang menguasainya maka dia akan menguasai 99. Jadi mereka mengumpulkan dari Al-Quran maupun dari
sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara ulama yang juga mengumpulkan nama-nama al-asma al-husna, di antaranya misalnya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Qawaidul Musla ya. Al-Qawaidul Musla ya. Beliau menyebutkan tentang nama-nama Allah tersebut. Saya ingin bacakan nama-nama Allah tersebut, kemudian baru kita bahas tentang klasifikasi dari nama-nama tersebut ya. Tentu ini saya sebutkan secara global ya. Jadi ini ijtihadiyah, menentukan 99 nama ijtihadiyah. Tapi para ulama berusaha mengumpulkan sebanyak-banyaknya yang mereka memenuhi persyaratan nama-nama Allah Al-Husna. Kita telah sebutkan persyaratan tersebut pada pertemuan lalu ya. Persyaratan tersebut di antaranya harus ada dalilnya ya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kemudian harus ada dalilnya. Yang kedua, Al-Husna itu harus secara sendiri menunjukkan makna yang indah ya. Kemudian yang ketiga bisa digunakan untuk berdoa, untuk beribadah. Di sini saya akan bacakan 99 nama yang dikumpulkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Al-Qawaidul Muslah. Dari Al-Qur'an ada 81 nama. Dari Al-Qur'an ada 81 nama. Kemudian dari Al-Hadis ada 18 nama. Ada 18 nama ya. 81 nama tersebut kita tentu nanti akan dijelaskan secara detail, tapi saya ingin bacakan secara lewat aja, paling tidak kita ngerti maknanya secara global, nanti insyaallah akan kita jelaskan secara detail ya, setelah kaidah-kaidah al-asmaul husna selesai. Yang pertama tentunya Allah, yang artinya yang maha disembah. Yang maha disembah, tidak yang berhak disembah kecuali Allah. Yang kedua Al-Ahad, yang maha esa, ya Allah tidak berbilang, tidak beranak, tidak berbapak, tidak beribu, Allahu Ahad, Maha Esa. Kemudian yang ketiga Al-A'la, yang maha tinggi. Ya, Allah maha tinggi, ketinggian Allah dari baik zatnya maha tinggi di atas makhluknya, ditunjuk juga dari sifatnya yang maha tinggi dan kekuasaannya yang maha tinggi, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Kemudian yang keempat Al-Akram, yang maha mulia. Kemudian Al-Ilah, Al-Ilah maknanya sama dengan Allah, Al-Ilah ya. Al-awwal yang maha pertama, yaitu yang tidak didahului dengan ketiadaan. Allah langsung azali ya. Al-akhir yang maha terakhir, maksudnya Allah Subhanahu wa taala abadi. Al-akhir yang maha terakhir. Al-zahir yang maha zahir, maksudnya laisa fawqa syai'. Rasulullah jelaskan itu tidak ada di atas Allah. Allah yang maha tinggi, ya, zahir unggul di atas yang lainnya. Al-batin yang maha batin, yaitu tidak ada satupun walaysa dunaka syai', tidak ada satupun kecuali Allah mengetahuinya. Ya, tidak ada selembut apapun, sedalam apapun kecuali Allah tahu. Al-bari yaitu yang maha mencipta. Al-bar yang maha baik. Al-basir yang maha melihat. At-tawwab yang maha menerima taubat dan juga maha mengilhamkan taubat kepada hamba-hambanya. Kemudian Al-Jabbar yang maha kuasa. Al-Hafidh yang maha menjaga. Al-Hasib yang maha menghisap atau menghitung atau mengaudit nanti pada hari kiamat. Al-Hafidh juga yang maha menjaga juga ya. Al-Hafi yang maha memperhatikan. Al-Haq yang maha benar. Al-Mubin yang maha menjelaskan. Al-Hakim yang maha bijak. Al-Halim yang maha santun. Al-Halim maksudnya tidak membalas, membiarkan seorang kalau bersalah dibiarkan, tidak dibalas dengan harapan bisa jadi suatu saat dia akan sadar ya. Seperti Ibrahim disebut Halim ya. Tidak serta-merta mendoakan keburukan bagi kaumnya, dibiarkan siapa tahu kaumnya sadar. Al-Hamid yang maha terpuji. Al-Hayyu yang maha hidup. Al-Qayyum yang maha tegak dan juga menegakkan yang lain. Ya, afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat, yang maha tegak dan juga menegakkan yang lain. Yang lain tidak bisa tegak kecuali dengan penegakan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Khabir yang maha mengetahui perkara yang detail. Al-Khaliq yang maha pencipta. Al-Khallaq sama juga yang maha pencipta. Ar-Rauf yang maha pengasih. Ar-Rahman yang maha penyayang. Ar-Rahim juga yang maha penyayang. Ar-Razzaq yang maha pemberi rezeki. Ar-Raqib yang maha mengawasi. As-Salam yang maha selamat.
selamat dari segala kekurangan. As-Sami' yang Maha mendengar, Asy-Syakir yang Maha berterima kasih, yaitu membalas amal yang sedikit dengan ganjaran yang banyak di dunia maupun di akhirat. Asy-Syakur ya. Sama maknanya, yang Maha berterima kasih. Asy-Syahid yang Maha menyaksikan. As-Samad yang Maha tidak membutuhkan kepada yang lain, tapi semuanya membutuhkan kepada Allah. Al-Alim yang Maha mengetahui. Al-Aziz yang Maha perkasa. Al-Azim yang Maha agung. Al-Afu yang Maha memaafkan. Al-Alim sama yang Maha mengetahui. Al-Ali yang Maha tinggi. Al-Ghaffar yang Maha mengampuni. Al-Ghafur yang Maha mengampuni. Ada bedanya, nanti akan dijelaskan. Al-Ghani, beda antara Al-Ghaffar dengan Al-Ghafur ya. Ini ada bedanya secara bahasa berbeda. Al-Ghani yang Maha kaya, Al-Fattah yang Maha membuka, itu banyak orang dibukakan kebaikan ini, dibukakan pintu kebaikan ini, pintu kebaikan anu. Yang memenangkan dalam pertempuran. Al-Fattah. Al-Qadir yang Maha kuasa, Al-Qahir yang Maha memaksa. Ya, semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quddus yang Maha suci, Al-Qadir sama yang Maha kuasa. Tadi Al-Qadir, sekarang Al-Qadir. Al-Qarib yang Maha dekat, Al-Qawi yang Maha kuat, Al-Qahhar yang Maha menguasai, Al-Kabir yang Maha besar, Al-Karim yang Maha baik, Al-Latif yang Maha lembut, Al-Mu'min yang Maha membenarkan, Al-Muta'ali yang Maha tinggi, Al-Mutakabbir yang Maha penuh dengan kesombongan ya. Al-Matin yang Maha kokoh, Al-Mujib yang Maha mengabulkan doa, Al-Majid yang Maha agung, Al-Muhit yang Maha meliputi, Al-Musawwir yang Maha membentuk dalam janin dalam perut ibunya. Al-Muqtadir yang Maha berkuasa, Al-Muqit yang Maha kuasa, Al-Malik Maha raja, Al-Malik yang Maha memiliki, Al-Maula yang Maha melindung, Al-Muhaimin yang Maha memelihara, An-Nasir yang Maha penolong, Al-Wahid yang Maha esa, Al-Warith yang Maha tetap ada setelah yang lainnya sirna, Al-Wasi' yang Maha luas, Al-Wadud yang Maha mencintai, Al-Wakil yang Maha mengurusi, Al-Wali yang Maha pelindung, Al-Wahhab yang Maha pemberi anugerah. Kemudian juga ada 18 nama dari hadis. Tadi 81 nama dari Al-Quran yang dari hadis dikumpulkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Di antaranya Al-Jamil yang Maha indah, Al-Jawad yang Maha dermawan, Al-Hakam yang Maha memutuskan hukum, Al-Hayy ya. Ini Al-Hayy ini yang Maha malu ya. Ar-Rabb yang Maha mengatur dalam alam semesta, Ar-Rafiq yang Maha lembut, As-Subbuh yang Maha suci, As-Sayyid yang Maha pemimpin, As-Syafi yang Maha menyembuhkan, At-Tayyib yang Maha baik, Al-Qabid, Al-Basit yang Maha menggenggam dan Maha membentangkan, Al-Muqaddim, Al-Muakhir yang Maha memajukan dan mengakhirkan, Al-Muhsin yang Maha baik, Al-Mu'ti yang Maha memberi, Al-Mannan yang Maha memberi anugerah, Al-Witr yang Maha tunggal ya. Ini ijtihad dari Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Tentu sebagian ulama punya ijtihad masing-masing, tapi ini semua ada dalilnya. Ini semua ada dalilnya. Inilah kira-kira 99 nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya katakan sebagian ulama mengumpulkan sampai 140 lebih, ada yang 150 lebih, dengan harapan dalam 140 tersebut ada 99 nama yang kita dianjurkan untuk memahaminya, menguasainya dan beribadah sesuai dengan konsekuensi dari makna nama-nama tersebut. Nama-nama tersebut kalau kita klasifikasikan bisa menjadi 4 model ya. Di antaranya nama-nama yang mengandung makna sifat-sifat zatiyah. Di antaranya seperti As-Sami', Maha mendengar ya. As-Sami', Maha mendengar. Al-Basir misalnya. Al-Hayyu yang Maha hidup. Ini semua berkaitan dengan sifat-sifat zatiyah. Al-Qadir. Ini contoh. As-Sami', Al-Basir, Al-Hayyu, Al-Qadir. Ini nama-nama yang kembali kepada makna sifat-sifat zatiyah. Al-Alim misalnya. Baik, yang kedua,
adalah nama-nama yang mengandung makna sifat-sifat fi'liyah atau ikhtiyariyah, ya. Yang yaitu yang berkaitan dengan kehendak Allah. Yang berkaitan dengan kehendak Allah. Ini sangat banyak, ya. Di antaranya misalnya Al-Khaliq. Pencipta, ya Allah, kapan mau cipta Allah cipta, ciptakan siapa, kapan mau cipta terserah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Al-Ghafur. Allah mengampuni siapa yang Allah kehendaki. Misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah merahmati siapa yang Allah kehendaki, ya. Dan semuanya seperti Al-Afu, ya. Allah maafkan siapa yang Allah kehendaki. Dan banyak sekali, ya, nama-nama Allah yang berkaitan dengan fi'liyah. Ar-Razzaq, At-Tawwab. Allah menerima taubat siapa yang Allah kehendaki. Allah memberi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Al-Basitul Qabid, ya, yang membentangkan harta, yang menyempitkan harta, terserah Allah siapa yang mau. Al-Mu'ti, yang siapa yang Allah berikan, ya. Al-Mu'ti, Al-Mani, Al-Muhyi, Al-Mumit. Al-Muhyi, Al-Mumit, yang menghidupkan, mematikan. Ini semua berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kalau ini ilmu, qudrah, hayyu, al-basar, mendengar, melihat, ini tidak berkaitan dengan kehendak Allah. Selalu Allah demikian. Kemudian yang ketiga, nama-nama Allah yang mengandung makna pengagungan, dan kesempurnaan. Contoh nama-nama ini misalnya Al-Azim, ya. Al-Azim ini dia bukan makna khusus, yaitu Maha Agung. Dia bukan makna khusus, tapi dia semua sifat Allah Al-Azim. Semua sifat Allah azim, ya, mengandung makna azamah. Beda kalau menciptakan ada makna tertentu, mencipta. Kalau agung, ya agung maksudnya apa? Ya semuanya agung. Contohnya misalnya Al-Majid, maknanya mirip. Al-Majid juga sama, yang agung, sama. Kurang lebih, ya. Kemudian misalnya Al-Hamid, yang maha terpuji. Ya, kenapa? Karena saking sempurnanya Allah dan agungnya Allah, dia maha terpuji. Dialah yang paling berhak untuk dipuji secara zatnya dan secara apa yang dia lakukan. Maha terpuji. Bukan sifat tertentu, maksudnya seperti ini. Memaafkan, memberi rezeki, enggak. Tapi dia berkaitan dengan seluruh sifat-sifat. Di empat mana ini berkaitan dengan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya juga As-Samad, yaitu yang maha tidak memerlukan yang lain. Atau diartikan bukan As-Samad, dia. Yang As-Samad artinya sama, maha agung juga, ya, maha agung. Maka ditafsirkan oleh salaf, As-Samad yaitu alladzi qad kamula fi su'dadihi, ya, asy-syarif, yang paling agung, yang telah sempurna dalam sifatnya, agung, sempurna dalam seluruh sifatnya. Di antara makna As-Samad juga tadi dikatakan, makna tafsiran yang As-Samad beberapa tafsiran. Yang tafsiran maknanya yang berkaitan dengan apa yang kita tulis adalah agung, sempurna dari dalam seluruh sifat-sifatnya. Ada juga As-Samad maknanya yaitu yang tidak butuh kepada yang lainnya semua butuh kepada dia. Tapi nanti akan kita bahas. Tapi ini maksud saya, ini nama-nama Allah yang mengandung makna pengagungan dan kesempurnaan, dan dia berkaitan dengan seluruh sifat. Ya, ini berkaitan dengan seluruh sifat. Yang keempat, yang terakhir adalah nama-nama Allah
yang mengandung makna pensucian. Pensucian Allah dari makna yang buruk. Contoh dalam hal ini mengandung pensucian makna yang buruk, misalnya assalam. Assalam itu yang maha selamat dari segala aib. Selamat dari segala aib misalnya atau kekurangan. Sama, assalam, as-subuh. Maknanya mirip-mirip juga, as-subuh maha suci. Ya, maha suci Allah subhanallah amma yusyrikun. Masih dari kesyirikan yang mereka lakukan, as-subuh ya. Jadi maknanya mirip dengan as-salam, subuh. Kemudian juga misalnya Al-Quddus. Semuanya maha suci juga, maha suci. Itu maha suci dari segala aib dan kekurangan ya. Ini juga untuk menafikan kekurangan-kekurangan yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang melakukan kesyirikan, maka wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Ya. Misalnya mereka mengatakan Allah punya anak, subhana ya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala ya. Maha suci Allah. Jadi Allah tidak pantas memiliki anak misalnya. Ini kalau kita klasifikasikan nama-nama Allah bisa kita klasifikasikan menjadi 4 nama ini. Pertama saya ulangi, nama-nama yang mengandung makna sifat-sifat dzatiyah. Yang kedua mengandung sifat-sifat fi'liyah. Kemudian yang ketiga menunjukkan keagungan, kesempurnaan. Yang keempat, nama-nama Allah yang mengandung makna penafian Allah dari makna-makna yang buruk, aib atau kekurangan dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab ya. Setelah ini kita sebutkan kaidah-kaidah lain yang berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tolong dihapus. Baik, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kaidah tersisa yang akan kita sampaikan ya berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kaidah-kaidah berikutnya ya. Di antaranya ya, nama-nama Allah bisa jadi ada beberapa nama Allah atau begini. Sebagian nama-nama Allah menunjukkan makna yang sama. Akan tetapi tetap saja ada bedanya. Ada nama-nama Allah yang menunjukkan pada makna yang sama, tapi kalau kita teliti tetap saja hakikatnya ada bedanya. Contoh, ini kemarin waktu saya ditanya, contoh misalnya nama-nama yang kembali pada makna sifat al-ghufran atau al-maghfirah, al-ghufran atau maghfirah, ampunan. Kita lihat ternyata ada 3 nama ya dalam Al-Qur'an ya, atau 2 lah. Kita ada Ghafir, ada Al-Ghafur, ada Al-Ghaffar.
Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ada ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Sini ada dua, ada Al-Ghaffar, ada Al-Ghafur. Sama-sama Maha memaafkan kalau diartikan sama-sama Maha memaafkan, Maha mengampuni. Tapi apa bedanya Al-Ghafur dengan Al-Ghaffar? Kalau Al-Ghafur, ya, Al-Ghaffar dijelaskan oleh sebagian ulama, ini maknanya kembali kepada pengulangan. Pengulangan itu sering, artinya yang selalu atau sering mengampuni. Dan kalau kita kembali pada makna pengulangan perbuatan mengampuni, maka ini bermanfaat bagi orang yang berulang-ulang melakukan dosa, ya, terkait dengan orang yang berulang-ulang melakukan dosa. Dia nggak usah bosan untuk minta ampun, karena Allah memang suka mengampuni berulang-ulang. Disebut dengan Al-Ghaffar. Kalau Al-Ghafur, ya, fa'ul ini wazannya fa'al, ini wazannya fa'ul. Ya. Ini fa'al, ini fa'ul. Fa'ul, ya, Al-Ghafur ini berkaitan dengan kualitas atau besarnya pengampunan. Karena menunjukkan al-fa'ul menunjukkan betapa besarnya pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terkait dengan dosa-dosa besar, ya. Terkait dengan pengampunan terhadap dosa-dosa yang paling besar. Artinya kau melakukan dosa sebesar apapun, Allah Ghafur. Kau melakukan dosa sebesar apapun, Allah Ghafur. Mau apapun, karena Allah Al-Ghafur. Kau mengulangi dosa sebanyak apapun, Allah Ghaffar, Maha mengampuni. Ini contoh, nama-nama tersebut kembali kepada satu makna, sama-sama makna Al-Maghfirah, tapi maknanya bisa berbeda, ya. Contoh lagi misalnya, contoh kedua yang sering disebut oleh para ulama, misalnya nama-nama yang kembali pada makna atau sifat Ar-Rahmah, kasih sayang. Dalam hal ini ada dua nama yang masyhur, ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ya. Sama-sama kalau kita artikan sama-sama Maha Penyayang, Maha Rahmat. Karena memang dua-duanya kembali kepada makna rahmat. Tapi apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang berkata dua pendapat, ada khilaf, ya. Dua pendapat. Yang pertama dia mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim berkaitan dengan kaum mukminin, khusus untuk kaum mukminin. Kalau Ar-Rahman terkait dengan seluruh makhluk. Ini pendapat. Ini banyak ulama mengatakan demikian. Ar-Rahim adalah rahmat khusus untuk orang-orang beriman. Ar-Rahman terkait dengan seluruh makhluk. Ibnu Qayyim punya pendapat. Ibnu Qayyim mengatakan, pendapat pertama, ya. Pendapat kedua, pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwasanya Ar-Rahman adalah makna yang
Allah Maha Pengampun pada zatnya terkait dengan zatiah Allah, bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Rahmat. Adapun Rahim maka berkaitan dengan keterkaitan rahmat tersebut kepada makhluk. Itu eksekusinya, Allah menyayangi makhluk-makhluk. Terkaitan dengan rahmat Allah kepada makhluk. Maksudnya Ibnu Qayyim menjelaskan, jika ditinjau dari kasih sayangnya, Allah memiliki sifat kasih sayang yang luar biasa, karena wazan fa'lan. Fa'lan itu menunjukkan penuh dan wazan fa'lan menunjukkan full ya. Jadi rahmat Allah itu full, sangat rahmat ya. Ar-Rahim berkaitan ketika Allah memberikan rahmat kepada makhluknya ya. Ketika Allah memberikan rahmat kepada makhluknya. Ini masih banyak contoh lainnya. Contoh seperti Al-Ali, Al-Muta'ali. Ini kembali kepada makna Al-Ulu. Tapi bedanya apa? Nanti mungkin suatu saat kita akan bahas ya. Contoh Al-Qadir, Al-Muqtadir. Ini sama-sama kepada kudrah. Tapi bedanya apa? Allah alam, nanti mudah-mudahan suatu saat kita bisa bahas. Ini contoh. Sebagian nama-nama Allah menunjukkan makna yang sama, akan tapi tetap saja ada bedanya ya. Kemudian berikutnya kaidah berikutnya ya. Nama-nama Allah, model datangnya nama-nama Allah. Ada dua modelnya secara umum, yang datang secara mufrad, secara tunggal. Mufradan. Ada secara bergandengan. Namanya muqtarinan. Biwairihi. Bergandengan dengan yang lainnya. Yang bergandengan juga ada dua model ya. Ada yang terkadang datang bersendirian. Atau tunggal. Yang bergandengan dengan lawangnya. Bergandengan dengan makna lawannya. Adapun yang tunggal sangat banyak ya, seperti wa huwal qahiru. Qahiru fawqa ibadihi. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sendiri al-qahir, qadir ya. Ini dia datang sendirian, tidak bergandengan dengan yang lainnya ya. Ini contoh bahwasanya innallaha ala kulli syai'in hasiba misalnya hasib. Datang bersendirian, tidak bergandengan dengan nama yang lain, tidak bergandengan dengan nama yang lain. Ini contoh datang sendiri, al-qahir, seperti dalam firman Allah, wa huwal qahiru fawqa ibadi. Ialah Allah al-qahhar. Contohnya al-qadir banyak, innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa kana Allah ala kulli syai'in qadir ya. Ya, dan seterusnya. Baik, secara bergandengan, dia tidak sendiri bergandengan, terkadang dia bergandengan, namun terkadang datang dalam kondisi tunggal ya. Contoh seperti, wa kana Allah sami'an basira. Ya.
Karena Allah sami'an basira. Di sini sami'an basira bergandengan antara mendengar dan melihat. Tetapi terkadang basir datang bersendirian. Terkadang basir misalnya Allah bima ta'maluna basir. Contoh basir terkadang datang sendirian. Contoh innallaha bima ta'maluna basir. Contoh, sungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Ini contoh bergandengan tapi terkadang terpisah. Contoh lagi seperti apa? Seperti sami'an alima ya. Sami'an wa sami'un alim, wallahu sami'un alim. Ini banyak dalam Al-Qur'an. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini gandeng, tapi terkadang alim ini datang sendirian ya. Wallahu bikulli syai'in alim misalnya. Jadi wallahu bikulli syai'in alim. Berarti kan di sini alim datang sendirian. Ya. Ini contoh. Contoh yang berikutnya yang bergandengan dengan makna lawannya disebut dengan al-asma al-muzdawijah. Disebut dengan al-asma al-muzdawijah. Itu nama yang bergandengan. Maka ini hukumnya tidak boleh dipisah. Contohnya misalnya al-qabil al-basit ya. Dalam Al-Qur'an wallahu yaqbidu wa yabsutu. Yaqbidu wa yabsutu. Contoh ya. Digandingkan penyebutan yaqbid, yabsut sehingga diambil ada al-qabid, al-basit. Al-qabid menggenggam, al-basit artinya membentangkan. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqbid. Contoh ya. Allah wa yaqdir ya. Contoh Allah membentangkan, Allah mengurangi. Ini contoh. Wallahu yaqbidu yabsutu wa yaqbidu. Ya dia ada yaqbid, ada yabsit digandengkan. Dalam satu konteks makna digandengkan. Misalnya wa tudhillu may yasha wa tu'izzu may yasha wa tudhillu may yasha. Tu'izzu may yasha wa tudhillu may yasha. Al-mu'iz artinya yang memuliakan, al-muzil yang menghinakan. Makanya al-mu'iz, al-muzil. Ya, contoh ini bergandengan ya. Misalnya Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya. Ya Allah, tidak ada yang bisa memberikan kepada engkau kalau tidak ada yang bisa memberikan kalau kau sudah tahan, dan tidak ada yang bisa menahan kalau kau sudah berikan. Ya. Misalnya al-mani', al-mu'ti, al-mani'. Ya, ini contoh nama-nama yang disebut dengan al-muzdawijah ya. Banyak ya. Saya sebutkan contohnya misalnya. Al-rafi' al-khafid, nafi' al-dar ya. Contohnya an-nafi' al-dar ya. Nafi' al-dar. Al-rafi' al-khafid. Yang maha menggenggam, maha membentangkan, maha memuliakan, maha menghinakan, maha memberi, maha mencegah, maha memberi manfaat, maha memberi mudarat, maha mengangkat, maha merendahkan. Misalnya ini makna tidak boleh kita cuma satu makna ya, kita bilang Allah al-muzil ya, nggak bisa. Dia al-muzir karena kalau ditinjau dari satu sisi saja tidak sempurna, tapi Allah karena ditinjau dari dua sisi maka dia maha sempurna. Dialah yang memuliakan, dia yang menghinakan. Dialah yang mengangkat, dia yang merendahkan. Dia yang memberi, dia yang menahan. Dia yang membentangkan, dia yang menyempitkan ya. Itu makanya disebut dengan al-asma al-muzdawijah. Ya, ini dihitung dua nama, tapi selalu digandengkan ya. Maka tidak boleh seorang menamakan anaknya misalnya
Ini dihukumi satu nama. Tidak boleh seorang kasih nama anaknya Abdul Muzil, nggak boleh. Misalnya namanya Abdul Muzil nggak boleh ya. Misalnya Abdul Muzil yang maha menghinakan, ini nggak boleh. Maha menghinakan. Ini tidak boleh hukumnya karena dia berkaitan dengan makna yang lain. Ketika digandingkan dengan Al-Mu'izz, maha memuliakan, maka sempurnalah makna Al-Muzil. Al-Muzil tidak sempurna kalau disebut sendirian. Tetapi kalau digandingkan dengan Al-Mu'izz baru sempurna. Tidak boleh Abdul Dar misalnya. Abdul Dar. Tidak boleh juga. Abdul Khafid juga tidak boleh. Abdul Qabid juga tidak boleh. Karena mana-mana yang negatif. Tetapi prakteknya banyak orang-orang atau para ulama membolehkan kalau seorang diberi nama dengan nama yang bagian positifnya. Seperti Abdul Basit. Abdul Basit sebenarnya kan pasangannya Al-Qabid. Tetapi boleh Abdul Basit boleh. Abdul Mu'izz juga banyak. Abdul Mu'ti juga banyak. Abdul Nafi' juga banyak. Abdul Rafi' juga banyak. Ditinjau dari sisi makna positifnya. Tapi kalau negatifnya nggak bisa negatifnya. Ini harus dia sempurna kalau digandingkan dengan positifnya. Ini contoh model datangnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, di antara juga kaidah yang berikutnya, yang ketiga, bahwasanya Allah boleh dikabarkan dengan makna yang baik. Dengan makna yang baik, meski tanpa dalil. Contoh, yang penting maknanya benar. Yang penting maknanya benar. Yang penting maknanya benar. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, Kul ayu syai'in akbaru syahadah. Kulillah. Ya. Kata Allah, Kul ayu syai'in akbaru syahadah. Kulillah syahidun baini wa bainakum. Katakanlah, ayu syai', syai' artinya sesuatu. Apakah yang paling besar persaksiannya? Sesuatu apakah? Ini kalau kita bahasa Indonesia secara sederhana. Kul ayu syai'in akbaru syahadah. Kalau saya surat Al-An'am ini. Kul ayu syai'in akbaru syahadah. Kulillah. Katakanlah sesuatu apakah yang lebih besar daripada persaksian, yang paling besar persaksian? Jawabannya Allah. Di sini Allah ditanya dengan syai', dengan sesuatu. Jawabannya Allah. Berarti Allah bisa dikabarkan sesuatu. Kita bilang Allah disebut dengan sesuatu. Benar, Allah adalah sesuatu. Allah adalah sesuatu. Oleh karenanya kita boleh mengabarkan tentang Allah, tapi dia bukan termasuk Asmaul Husna. Bukan termasuk Asmaul Husna. Perhatikan. Namun ini bukan Asmaul Husna. Ini hanya membab akhbar. Ya. Bukan Asmaul Husna. Bukan Asmaul Husna ya. Seperti syai'. Contoh, yang penting maknanya benar. Contoh ya. Seperti apa contoh? Seperti bilang Allah Tuhan misalnya. Ini bahasa Indonesia. Maknanya kita Tuhan, maksudnya yang meskipun secara dalil nggak ada Tuhan itu maksudnya apa saya juga nggak tahu, tapi maksudnya boleh kita bilang Allah itu Tuhan, boleh. Contohnya kita bilang Allah Al-Qadim. Yang maha azali, ya contoh Al-Qadim. Ini sebagian diungkapkan dalam buku-buku Al-Qadim. Ini kita tidak sedang menamakan Allah Al-Qadim. Kita tidak boleh namakan Abdul Qadim, enggak. Karena Al-Qadim bukan nama Allah Subhanahu wa taala, tapi Al-Qadim maknanya Al-Awwal. Al-Qadim ini sama dengan Al-Awwal. Tentu lebih sempurna Al-Awwal ya. Karena Al-Qadim ini ada bedanya nih, tapi boleh saja kalau maksudnya Al-Qadim adalah Al-Awwal ya. Contoh kita katakan mengatakan adalah wajibul wujud misalnya. Wajibul wujud. Ya ini pengkhabaran saja. Pengkhabaran bahwasanya Allah itu wajibul wujud. Maksudnya apa? Semua selain Allah Subhanahu wa taala mungkinul wujud. Mungkinul wujud maksudnya dia mungkin ada, mungkin enggak ada. Tapi kalau Allah dia harus ada. Harus ada dengan sendirinya. Ini pengkhabaran. Selama maknanya masih benar, kita boleh mengkhabarkan dengan makna-makna tersebut, tapi bukan bab al-asmaul husna. Tapi bab al-ikhbar anillah, tentang pengkabaran tentang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah boleh dikabarkan dengan lafal-lafal yang lain selama tidak bertentangan dengan syariat dan tidak memberi makna konotasi yang buruk ya. Tidak memberi makna konotasi yang
yang buruk ya. Contoh misalnya makna konotasi yang buruk bisa disalahpahami, misalnya mesra. Misalnya Allah mesra kan maknanya gimana? Mesra itu khawatirnya salah paham, mesra kayak ada apa gitu, beda ya. Tapi kalau selain itu mungkin tidak jadi masalah ya, misalnya. Ini sekedar beberapa kaidah, tolong dihapus. Ya Allah ya Rabbi. Tapi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah ada yang disepakati dan ada yang diperselisihkan ya. Ada yang disepakati dan diperselisihkan. Contoh yang diperselisihkan misalnya At-Tayyib. Tadi Syekh Utsaimin memasukkan At-Tayyib termasuk dari nama-nama Allah. Misalnya Al-Jamil. Al-Jamil juga diperselisihkan. Kenapa diperselisihkan? Karena datang dalam hadis, apakah dia pengkhabaran atau penamaan? Seperti Nabi berkata, "Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban." Sungguhnya Allah tayyib. Allah Maha baik dan Allah tidak menerima sedekah kecuali dari yang baik pula. Atau tidak menerima amal soleh kecuali dari amal soleh yang baik pula. Nah, tayyib di sini, innallaha tayyib, ini nama Allah atau bukan? Ada khilaf. Ada yang mengatakan nama Allah, ada yang mengatakan bukan, ini pengkhabaran. Kenapa? Karena tayyib sini tidak datang dalam kondisi ma'rifah, bukan at-tayyib, tidak ada alif lamnya. Beda kalau seandainya Nabi mengatakan innallaha at-tayyib, maka kita mungkin bisa menamakan Allah At-Tayyib. Tapi Allah alam bisawab, ini khilaf contohnya. Ada yang mengatakan At-Tayyib termasuk nama Allah, ada yang mengatakan bukan. Contoh, innallaha jamil. Innallaha jamil, yuhibbul jamal ya. Allah jamil, innallaha jamil. Jamil di sini adalah pengkhabaran tentang Allah. Nabi mengkhabarkan Allah itu jamil, ataukah nama Allah Al-Jamil. Jadi masalah datang lafal hadis tanpa alif lam, innallaha jamil. Beda dengan nama-nama yang lain ada alif lamnya. Al-Qabid, misalnya Al-Ghafur, Ar-Rahim, Ar-Rauf, semuanya ada alif lam. Ketika kita sampai pada makna jamil, innallaha jamil, apakah jamil nama Allah atau bukan, ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan jamil termasuk nama Allah, ada yang mengatakan bukan. Contoh lagi Al-Muhsin. Al-Muhsin diperselisihkan. Kenapa diperselisihkan? Bukan karena kandungan hadisnya, tapi karena hadisnya dhaif atau hasan. Ini diperselisihkan. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hasan. Yang mengatakan hasan bisa dijadikan hujjah, maka mereka memasukkan Al-Muhsin dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Taib yang terakhir ya. Kesalahan berkaitan dengan nama Allah dengan Asmaul Husna. Ada 5 kesalahan. Yang pertama, kesalahan pertama menamakan Allah tanpa dalil ya. Tanpa dalil, misalnya Bapak, Al-Ab, Tuhan Bapak, ini tentu tidak benar. Contoh seperti para ahli filsafat mengatakan Allah dengan al-illatul ula atau kausa prima. Ini juga tidak benar karena mengandung makna yang buruk. Kenapa tidak boleh pengkabaran? Kan Ustaz katanya boleh mengkabarkan dengan pengkabaran yang benar ya. Kita bilang boleh asal maknanya tidak berkonotasi yang salah. Kalau al-ab Allah ayah ya jelas salah karena melazimkan Allah punya anak, Tuhan Bapa. Sama seperti al-illatul ula atau al-illah al-fa'ilah. Illah dinamakan Allah dengan illah sebab, karena ini sudah pernah kita jelaskan ketika kita membahas tentang permasalahan falasifah, bahwasanya falasifah memandang Allah adalah illah sebab adanya makhluk, tetapi illahnya Allah ini sempurna sehingga makhluk muncul bersamaan dengan Allah, sehingga makhluk azali sebagaimana Allah azali, dan ini kekufuran. Maka makna seperti ini tidak boleh kita kabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kesalahan yang berikutnya menjadikan nama Allah sebagai jimat ya. Orang mungkin pakai jimat, tulisnya Al-Qawi biar kuat, ya pakai jimat misalnya. Ini enggak boleh. Nama Allah bukan untuk dijadikan apa? Jimat ya. Misalnya ditempel di rumah untuk sebagai jimat, enggak boleh ya. Ya, bukan untuk, tapi dia punya niat untuk jadikan jimat sebagai penolak bala, maka ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nama Allah tidak pernah dijadikan sebagai jimat. Yang kesalahan ketiga, berzikir dengan nama Allah dengan satu nama berulang-ulang, misalnya Ar-Rahim, 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 Ar-Rahim. Ini Rasulullah tidak pernah kerjakan, ini bid'ah. Ya, Al-Ghafur, Al-Ghafur ya. Kita berdoa bukan begitu. Ya, kita berdoa dengan ya Ghafar, Ghafirli, ya Ghafur, ya ampunilah aku, seperti itu. Bukan kita cuma Ghafur, 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 Qawi, 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 Qawi. Ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan asalnya ibadah adalah tauqifiyah, ibadah harus dengan dalil. Kemudian yang keempat, misalnya kesalahan tentang nama Allah itu orang-orang Mu'tazilah memandang nama-nama Allah tanpa memiliki makna. Sudah kita jelaskan. Ya, sehingga mereka mengatakan semua nama Allah itu sinonim.
Padahal tidak, masing-masing nama Allah itu ada maknanya tersendiri. Kata mereka, kenapa sinonim? Karena setiap nama Allah tidak hanya menunjukkan penamaan tanpa makna. Ar-Rahman, ya Al-Ghafur sama maksudnya Allah, tanpa mengandung makna yang membedakan satu dengan yang lain, juga salah. Kemudian di antaranya berdoa dengan nama Allah tapi berdoa bukan dengan nama Allah tapi dengan sifat Allah, seperti ya rahmatullah, ini salah. Harusnya ya rahim, bukan kepada sifatnya. Karena sifat tersebut dalam zat Allah, jadi yang dipanggil adalah nama Allah, ya rahim, ya Ghafur, ya Razak, ya Qadir, bukan ya rahmatullah, ya Qudratullah, ini salah. Jadi di antara kesalahan tersebar di masyarakat memanggil nama Allah dengan sifatnya bukan dengan namanya. Demikian saja kajian kita kepada ikhwan sekalian dan akhwat, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.